Halo semuanya, pernah nggak sih kalian mikir kalau masa lalu yang kelam itu kayak vonis seumur hidup? Nah, di penjelasan kita kali ini, kita bakal bongkar gimana sains modern, khususnya lewat terapi pemaafan, ternyata bisa mengubah rasa sakit yang paling dalam jadi fondasi buat pertumbuhan diri yang luar biasa. Jadi, untuk memulai perjalanan penyembuhan ini, kita harus nanya satu hal yang krusial banget. Bisakah trauma masa kecil kita benar-benar diubah jadi kekuatan? Maksudku, apakah trauma itu cuma sekedar luka permanen atau jangan-jangan bisa jadi semacam benih buat sesuatu yang jauh lebih tangguh? Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Memahami dampak dari trauma masa kecil itu sendiri. Kita mulai dengan konsep ACES atau Adverse Childhood Experiences. Intinya, ini adalah rentetan pengalaman traumatis yang terjadi sebelum kita umur 18 tahun. Kejadian-kejadian ini ibarat merampas rasa aman yang paling butuh dirasakan oleh anak-anak. Tanpa lingkungan yang stabil, anak-anak ini tumbuh dengan membawa ransel beban stres yang super berat sampai mereka dewasa. Dan asal kalian tahu ya, dampaknya ini bukan cuma sekedar emosi sesaat. Ini murni masalah neurobiologis. Trauma masa kecil itu ngacak-ngacak hormon stres di otak kita, yaitu kortisol. Di dunia nyata, efeknya kerasa banget loh. Mulai dari perubahan suasana hati yang ekstrim, masalah pola makan, sampai susahnya luar biasa buat percaya sama orang lain. Beban fisik dan mentalnya itu nyata banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2. Ini bagian yang menurutku paling ngasih harapan buat kita semua. Apa sih post-traumatic growth itu? Memperkenalkan post-traumatic growth, atau kita sebut aja PTG. Konsep ini membuktikan kalau luka batin itu nggak bisa asal kita hapus atau lupain gitu aja. Daripada denial, kita justru didorong buat merombak total cara kita melihat dunia dan mencari makna baru setelah ngelewatin rasa sakit itu. Jadi, ini bukan lagi cuma soal gimana caranya bertahan hidup, tapi gimana caranya kita bisa mekar dan bangkit. Kalau kita lihat lebih dalam, PTG ini ngembangin diri kita di 5 area utama yang luar biasa. Coba bayangin, kita jadi sadar punya kekuatan pribadi yang sebelumnya tersembunyi. Kita bisa lihat peluang-peluang baru, hubungan kita sama orang lain jadi lebih bermakna, ada perubahan spiritual, dan pastinya kita jadi jauh lebih mengapresiasi hidup. Ini benar-benar kayak ganti kacamata baru buat ngelihat kehidupan. Terus, apa sih buktinya? Kita bahas di bagian 3, bukti keberhasilan dari terapi pemaafan. Buat ngelihat seberapa efektif terapi ini, ada riset yang keren banget di tahun 2025 dari peneliti Aditya dan Utami. Mereka ngumpulin 16 anak muda yang punya riwayat trauma masa kecil. Nah, 8 orang diikutkan ke sesi terapi pemaafan, sementara 8 lainnya masuk kelompok kontrol yang nggak dapat terapi. Mari kita lihat perbandingannya. Dan hasilnya, wah luar biasa banget. Kelompok yang ikut terapi pemaafan ini ngalamin lonjakan yang signifikan banget di tingkat pertumbuhan pasca trauma mereka dibandingkan kelompok kontrol. Ini bukan cuma teori di atas kertas ya, terapi ini secara saintifik terbukti nyata bisa mengubah hidup mereka ke arah yang jauh lebih positif. Lalu, gimana sih proses pastinya? Mari kita masuk ke bagian 4. 4 tahapan menuju kesembuhan. Jadi, di riset tadi, terapi pemaafan ini dibedah jadi 4 langkah konkret. Ibaratnya, ini adalah 4 batu pijakan yang bakal nuntun seseorang pelan-pelan keluar dari masa kelamnya menuju pemulihan yang utuh. Langkah pertama, regulasi emosi. Tujuannya simpel, tapi krusial banget, yaitu nenangin sistem saraf. Pakai teknik relaksasi, peserta dilatih buat berani ngelihat trauma mereka secara objektif. Maksudnya, nggak langsung kabur atau panik pas pemicunya muncul. Karena, ya kan, kita nggak bisa nyembuhin apa yang terus-terusan kita hindari. Ketenangan di tahap ini tuh fondasi awalnya. Masuk ke langkah kedua, yaitu keterbukaan diri atau self-disclosure. Di sini, peserta diajak buat ngeluarin beban emosional yang selama ini dipendam sendirian. Caranya macam-macam, bisa lewat nulis jurnal, cerita, atau bahkan terapi seni. Pas emosi yang terkunci rapat ini akhirnya dapat jalan keluar, perlahan tapi pasti, insight dan solusi-solusi baru mulai bermunculan. Lalu yang ketiga, nah ini yang sering jadi game changer, reframing. Ini tuh titik baliknya. Di sini kita secara aktif mengubah lensa pikiran kita. Dari mentalitas korban yang terus-terusan nanya, kenapa sih ini harus kejadian sama aku? Diubah jadi pola pikir yang jauh lebih berdaya, positif, dan penuh rasa percaya diri. Dan yang terakhir, langkah keempat, menerima dukungan. Lewat interaksi dalam kelompok, peserta jadi sadar kalau mereka itu nggak sendirian. Dukungan sosial kayak gini nggak cuma bikin mental mereka pulih sekarang, tapi yang paling epik, ini mutus rantai trauma.
Jadi kedepannya, ini bakal bantu banget buat ngebentuk pola asuh yang jauh lebih sehat buat generasi selanjutnya. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, aku mau ninggalin satu pemikiran buat kalian renungin. Kalau sains aja udah ngebuktiin kalau rasa sakit yang paling mengerikan bisa bertransformasi jadi kekuatan yang luar biasa, kira-kira gimana sih ngubah sudut pandang tentang masa lalu kalian sendiri bisa meredefinisi masa depan kalian? Terima kasih ya udah ikut mengeksplorasi topik ini bareng aku.